mafia tanah gitu ya. Pasaman Barat banyak kasus-kasus berkaitan dengan lahan. Disinilah perlu penegakan hukum. Ini pertanyaan ini menarik bagi saya. Saya mau ceritakan dulu sebenarnya tentu orang-orang Pasaman baik yang ada di ranah maupun di rantau. Sejauh pengalaman dan pergaulan saya dengan orang-orang Pasaman baik di ranah maupun di rantau. Orang-orang Pasaman ini sesungguhnya sangat cerdas-cerdas dan punya potensi yang sangat besar. Punya spirit, punya spirit fighting ya, yang kuat, daya tarung lah di rantau. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh atau di rantau itu yang memang cukup relatif berhasil ya, berhasil. Jadi sesungguhnya kalau SDM Pasaman Barat itu baik yang ada di ranah maupun di rantau itu cukup potensial. Hanya barangkali untuk menyatukan ini atau untuk menstimulan supaya mereka memang betul-betul bisa berkontribusi. Baik pemikiran, dorongan moral, motivasi sehingga Pasaman itu betul-betul tumbuh menjadi daerah yang kita harapkan, seperti yang kita harapkan. Intinya bahwa seorang pimpinan daerah idealnya sih sebenarnya mengakomodasi seluruh potensi yang ada, baik yang ada di ranah maupun yang ada di rantau. Karena itu tadi bahwa sumber daya manusia Pasaman Barat itu tadi di rantau pun mereka eksis. Di ranah pun mereka punya kualitas yang sangat bagus. Baik tokoh masyarakat, anak muda, dan apalagi milenial. Saya karena sering juga bermain media sosial ya. Pemikiran anak muda, pemikiran milenial itu cukup kreatif sesungguhnya. Hanya belum terkoordinasi, belum aplikasikan di lapangan. Yang kita harapkan itu memang ke depan, dalam kepemimpinan ke depan ya maksudnya, ini semuanya disatukan. Kekuatan-kekuatan, potensi-potensi ini disatukan. Rendah hati dan mengajak. Kalau menurut saya itu, asal kita artinya mencoba mengajak, umpamanya contohnya perantau asal Pasaman Barat yang ada di Jakarta yang sudah cukup mapan. Ada teman kita namanya Charles Mikiansah gitu ya. Di sini dia sudah 2 periode jadi anggota DPR. Ini periode kedua kalau nggak salah. Beliau justru sebenarnya dapilnya bukan dapil di sini. Bukan dapil di Pasaman Barat, tapi dapil di daerah jauh. Tapi beliau itu cara berpikirnya dan istilahnya perhatiannya saya lihat terhadap kampung itu cukup lebih besar gitu ya. Tetapi memang ini barangkali yang memang ada ketimpangan sedikit atau kelemahan lah ya. Itu kan yang seperti itu harusnya kita ajak, ya kan? Namanya mengajak memang mungkin perasaan itu sedikit ada di bawah gitu. Tapi jangan begitulah cara berpikirnya. Untuk kemajuan daerah kita, Pasaman kita, ya merendahlah dikit. Ajaklah orang-orang yang punya pemikiran yang cemerlang, yang punya daya juang yang tinggi, untuk berpikir tentang Pasaman ini bagaimana ke depan kan seperti itu. Ya kalau kita sama-sama tinggi di atas ya nggak bisa, kan begitu. Sebenarnya konflik lahan itu kan sebenarnya isu nasional. Ya, saya kira itu isu nasional yang kita dengar sehari-hari sampai sekarang itu sebenarnya ya pemerintah pun sebenarnya cukup punya perhatian dengan dibentuknya
dari Kementerian ATR BPN itu apa namanya, mafia tanah gitu ya, mafia tanah. Memang tidak terlepas juga dari Pasaman Barat pun banyak di sana kasus-kasus yang memang berkaitan langsung dengan lahan. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya kita juga perlu penegakan hukum, ya kan, penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum kita lemah, itu berarti konflik tanah itu akan terus berjalan. Kita mengacu kepada aturan-aturan yang ada di sana, sebenarnya undang-undang itu memang sudah mengakomodasi kearifan lokal. Seperti di Sumatera Barat, memang ya termasuk Pasaman Barat ini memang di situ agak unik. Di sana namanya itu sebenarnya tanah ulayat, ya, itu tanah ulayat di sana namanya. Tapi sebenarnya hukum nasional kan telah mengakomodir. Artinya itu tidak bertentangan sebenarnya. Hukum nasional dengan hukum adat yang memperhatikan kearifan lokal itu sebenarnya nggak bertentangan. Iya, saya berpikir kalau untuk lahan itu lebih pada sebenarnya manusia. Nah, dalam kaitan dengan manusianya ini tentu kita bisa barangkali nanti melakukan pendekatan-pendekatan lah ya, pendekatan kepada orang-orang yang biasa bermain di tanah gitu ya. Nah, supaya kita kelola secara baik. Nah, secara baik. Bagaimana supaya konflik pertanahan ini selesai. Tapi sekali lagi saya katakan ini isu nasional. Kebijakan yang paling sentral tentu di pusat. Bagaimana nanti kita bergerak juga di bawah menegakkan hukum tanah. Karena itu namanya sekarang itu konflik agraria ya, konflik agraria. Gitu. Banyak cara yang sudah dibuat pemerintah sebenarnya untuk menghindari konflik-konflik pertanahan ini. Karena ini kan horizontal, vertikal juga. Vertikal dalam arti nanti antara pejabat dengan masyarakat, tapi antara masyarakat dengan masyarakat juga. Kan seperti itu kalau konflik pertanahan. Nah, memang itu ujung-ujungnya kalau kita lihat secara hukum, belum sepenuhnya penegakan hukum mengenai pertanahan ini bisa ditegakkan oleh negara. Nah, ke depan barangkali ya ini kita duduk bersama, ya kan? Nah, rembuk bagaimana supaya konflik pertanahan ini kita selesaikan secara hukum yang ada di daerah itu. Nah, iya, kearifan lokal. Karena sebenarnya kalau di sana itu sudah ada juga lembaganya. Namanya kalau terjadi konflik di suatu jorong umpamanya atau di satu keninik mamaan lah kalau di sana. Kan ada lembaganya sesungguhnya. Lembaganya itu namanya Kerapatan Adat Nagari. Nah, masalahnya ini belum maksimal diberdayakan lembaga-lembaga seperti ini. Nah, itu. Saya pikir itu kalau soal pertanahan dengan hukum itu. Nah, saya sedikit juga ingin menyampaikan dari pengamatan saya, memang penegakan hukum ini kan sangat penting. Dia akan, kalau hukum tidak tegak, itu berdampak ke semua sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan. Semuanya berdampak apabila hukum ini tidak ditegakkan secara tepat. Nah, jadi penegakan hukum ini saya pikir ini tentu bukan tugas sendiri-sendiri gitu ya, yang harus kita lakukan bersama-sama, saling menyadari hak dan kewajiban, saling memberikan peringatan antara masing-masing pihak, gitu. Sehingga semuanya kita bisa bersinergi membangun Pasaman Barat yang lebih maju dan the best. Informasi yang seperti itu ya kembali lagi tadi, itu pun sebenarnya seperti pertambangan liar itu juga isu nasional. Saya malah membaca dalam satu informasi entah berita atau tulisan itu ada sekitar 2.700 peti gitu,
peti ya, peti pertambangan tanpa izin. Nah, itu bagi lingkungan sebenarnya musuh besar itu, bagi lingkungan. Karena kalau yang tidak punya izin itu tentu dia akan mengabaikan kelestarian lingkungan. Nah, seperti di Pasaman itu yang saya tahu ya, saya tidak bisa masuk ke dalam menjudge bahwa itu sebenarnya sungai-sungai yang ada di sekitar tambang itu tercemar. Saya tidak berani bicara soal apakah itu tercemar atau tidak. Saya hanya bisa melihat secara kasat mata bahwa itu sungai-sungai yang ada di hilir dari pertambangan itu keruh semua. Nah, yang dulu saya waktu SMA itu tempat saya berenang, tempat saya mencuci waktu SMP gitu ya. Seperti umpamanya Batang ini, Sungai Batahan, terus Sungai Batang Taming, terus ada lagi Sungai Batang Pasaman. Jadi ada 3 sungai besar sebenarnya yang sekarang itu memang sudah keruh semua, sudah keruh. Nah, ini disinyalir kuat sebenarnya memang pengaruh daripada pertambangan itu, entah galian C atau pertambangan emas itu. Dari situ sumbernya. Dan di atasnya semuanya itu kan penegakan hukum itu juga. Kalau menurut saya, jadi itu semuanya. Nah, kita ingin sebenarnya bukan ingin menutup tambang itu sebenarnya, bukan begitu. Tetapi diselenggarakan dengan secara seksama. Kita kan selalu berdasarkan pasal 33 gitu ya. Undang-undang dasar ini, bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gitu. Nah, yang terlihat saat ini sama kita, pemanfaatan atau yang mengambil manfaat dari itu belum sepenuhnya terdistribusikan ke masyarakat. Di satu sisi memang tambang yang seperti ini bagaimanapun tentu ada kontribusi barangkali untuk PAD ya, tapi menurut saya nggak maksimal. Menurut kita ya, sejauh ini belum maksimal. Nah, kalau dikatakan tadi sebenarnya bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat, saya berpikir begini, masyarakat yang mana ini? Masyarakat yang melakukan pertambangan atau masyarakat yang ada di sekitar pertambangan itu? Harus dilihat juga di lapangan sebenarnya. Karena begini ceritanya, masyarakat yang ada di tambang itu sebenarnya sekarang juga masyarakat yang bukan penambang ya, masyarakat yang ada di sekitarnya. Justru itu sekarang itu sebenarnya mereka itu kalau pertambangan itu istilahnya tidak ada, penghasilan mereka kan berkurang. Ya kan? Nah, karena sebenarnya kalau untuk masyarakat yang sampai situ, yang penambang itu pun sadar betul dia akan memberikan entah apa namanya lah CSR atau apalah untuk itu yang sekedarnya gitu ya. Sehingga disinilah kadang-kadang memang kesulitan untuk apa namanya menertibkan ya, atau berkomunikasi ya dengan apa namanya, dengan para penambang yang ada ini. Karena di satu sisi kalau kita menambang malah nanti yang jadi lawan kita masyarakat yang di sekitarnya, karena dia memperoleh penghasilan dari situ sebenarnya. Secara pribadi-pribadi ya, secara pribadi-pribadi. Nah, kalau dari agro kan basicnya memang kalau menurut apa namanya, dari segi geografis ya, kalau menurut saya itu kan Pasaman itu memang basicnya pertanian ya, kalau menurut saya gitu ya. Jadi yang di sana itu ya seperti perkebunan kelapa sawit yang cukup kuat ya. Nah, menurut saya itu sekarang yang paling tren ya kalau untuk Pasaman Barat itu, dan terkenal juga itu kalau Pasaman Barat di bagian kelapa sawit. Kita sebenarnya juga ingin memberikan masukan kepada para penguasa-penguasa di sana
supaya kita bisa kembali lagi merevitalisasi cara bertani itu. Dulu waktu Pak Harto itu sebenarnya ada namanya tumpang sari. Ya. Tumpang sari itu kalau dalam istilah sekarang itu pertanian terpadu ya. Pertanian terpadu namanya. Kalau sekarang, kalau dulu namanya tumpang sari. Artinya apa? Dalam satu lahan itu di samping ada penanaman padi, tentu ada juga tanaman-tanaman lain yang bisa mendukung ekonominya sebelum panen padi ini. Jadi jangan lapar dulu, tunggu lapar, kan gitu ya. Jangan hanya menunggu panen ini dulu baru makan. Kan ada tanaman-tanaman yang memang bisa dijual seperti umpamanya kacang-kacangan ya, seperti kacang goreng, kacang panjang gitu ya. Ada palawija, ada lagi istilahnya cabai ya, cabai yang cukup mahal, cukup harganya gitu ya. Sayur-sayuran seperti kacang panjang gitu kan. Nah, ini kan jadi jadi satu itu sebelum panen padi nanti kan bisa menghasilkan yang akan dijual kemudian gitu ya. Dijual, sekarang musimnya musim asik lusnya. Nah, sekarang kacang panjang kita jual ke pasar, ya kan? Nah, untuk mendukung pangan keluarga sebelum panen nanti datang. Habis umpamanya kacang-kacangan, apalagi kan gitu, apalagi jagung barangkali kan seperti itu. Sehingga masyarakat itu benar-benar atau rakyat yang bertani itu benar-benar tidak hanya menunggu padi yang kira-kira kurang lebih kalau di sana itu 6 bulan ya, biar bisa panen ya. Jadi waktu-waktu sebelum itu biasanya kalau saat-saat ini mereka itu menyadap karet. Kalau di sana ya kan sambil berladang menunggu padi nyadap karet. Tapi harga karet pun di sana sekarang itu cukup murah sehingga banyak yang agak malas juga ya karena harganya karet. Akhirnya apa? Mereka itu mencetek namanya. Mencetek di mana? Di pertambangan orang tadi. Tambang yang tadi yang kita bilang mencetek di situ. Kalau kita utak-atik itu tambang, mereka yang mencetek di situ jadi lawan kita juga. Kan lawan masyarakat kita namanya. Nah, makanya berarti secara holistik sebenarnya solusi yang ingin kita sampaikan tentu harus berbicara dengan semua pihak. Harus dibicarakan baik dengan penambang yang ada itu sekarang. Kita perbaiki semuanya dari segi legalitasnya. Kan gitu kan. Kita penuhi persyaratan-persyaratan yang ada sebelum memperoleh izin daripada tambang itu. Nah, karena pada prinsipnya kalau kita mengikuti seluruh persyaratan yang disyaratkan untuk membangun sebuah tambang, idealnya atau logikanya itu nggak ada dampak lingkungan yang berarti. Karena kan sebelumnya umpamanya kita harus dulu membuat satu AMDAL, analisa dampak lingkungan. Kemudian kan ada juga perbaikan-perbaikan setelah di lahan ini kita buka, sudah digali-gali begitu. Biasanya akan dikonservasi kembali, dinaturalkan kembali. Nah, rusak di sini perbaiki dulu, baru ada pengembangan ke sini, nanti ini rusak dulu kan gitu ya, diperbaiki lagi sehingga tidak ada dampak lingkungan. Itu keharusan memang yang dibuat di dalam aturan untuk memperoleh izin daripada tambang itu. Jadi saya bisa katakan kalau ada tambang yang hanya gali di sini, gali di sini, gali di sana tanpa memperbaiki itu sebelum memperluas, sepertinya dugaan kuat saya itu nggak legal. Nggak legal. Karena perintah undang-undang itu kan tidak dijalankan. Nah kembali ke masalah hukum tadi, disitulah pentingnya juga memang kita bersama-sama dengan pihak-pihak aparat atau ini untuk bekerja sama, berbicara, berdiskusi, membahas hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum ini. Karena semua sektor kehidupan kita
itu berkaitan dengan kita hidup di dalam hukum itu mulai dari kita bangun tidur, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, selalu terikat dengan hukum, gitu ya. Entah namanya hukum keluarga, gitu ya, hukum bermasyarakat, hukum negara, kan. Nah, jadi semua sektor kehidupan itu berkaitan langsung dengan penegakan hukum. Jika di suatu daerah atau negara itu umpamanya penegakan hukumnya bagus, semua masyarakat dijamin sejahtera. Jadi saya ini berharap kepada teman-teman semuanya, dongan-dongan semuanya, baik di ranah maupun di rantau, mari kita sedikit berpikir merenung kembali tentang Pasaman ini, karena Pasaman Barat itu sendiri di daerah Sumatera Barat kalau nggak salah masuk ranking 16 ya, ranking 16. Padahal sebenarnya potensi masyarakat, warga, anak muda dan milenial itu cukup kuat, cukup besar potensi itu. Nah, mari kita bersatu, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi, nah, memajukan daerah kita. Kalau bahasa Raja Inal Siregar, Marsipature Hutanabe.